Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Rizky dengan NIM 11S23040. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-6 Astrodat tentang topik graf dan heap. Jadi tujuannya pembuatan praktikum ini adalah supaya kita mampu memahami, mengimplementasikan graf dan heap pada bahasa pemrograman Java. Jadi kayak mana sih graf itu? Eh, Graf ini sudah pernah kita lihat, dia seperti mirip seperti state machine pada pembelajaran TBFA, namun ini masih yang dasarnya lah. Jadi jika kita lihat, jika satu menuju 2 dan satu juga menuju 0, maka di sini kita buat satu itu menuju 0 dan menuju 2. Sedangkan 2 hanya menuju 1. 0 tidak menuju kemana-mana, jadi dia dibuat tidak ada. Begitu juga untuk 1, 2. Ini kan nggak ada petunjuknya, berarti dia itu menghubungkan kedua arah. Jadi 0 menghubung 1, 1 dan 2, 1 menghubungkan 0 dan 1, dan 2 menghubungkan 0 dan 1. Nah, inilah untuk adjustment listnya. Jadi 1 itu bisa dia 0, habis itu 2, baru ke 0, dia tidak ada lagi. Jika 2, 2 itu hanya ke 0, baru 0. Begitu juga secara berurutan. Hampir mirip-mirip seperti state machine. Tapi pada state machine dia memiliki finish, kalau di sini dia memiliki nilai 0. Oke, untuk pengimplementasinya add vertex, add edge, remove edge, dan lain-lain, saya akan menjelaskan langsung pada kode. Oke, jika kita lihat pada eh, graf ini, jadi pada graf ini kita eh, saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, pada bagian ini, package dari latihan ini itu kita mengimport atau mengepackage-kan apa aja yang kita gunakan, seperti yang kita pakai itu release dan hashmap. Masuk kita kedua, pada bagian ini, di sini kita mendeklarasikan kelas grafnya. Jadi ini fungsinya eh, menyimpan graf yang tak berarah atau berarah, tergantung bagaimana nanti metode yang akan kita gunakan. Untuk pada adjust listnya ini itu cara menyimpan grafnya. Intinya eh setiap stringnya itu adalah nama simpelnya atau kita bilang vertex. Habis itu kalau release stringnya itu daftar simpul yang terhubung itu adalah sebuah simpul. Masuk kita ke ini. Kalau ini kita tahu pasti mencetak grafnya. Dia akan mencetak apa aja yang akan dia keluarkan. Publik boolean add vertex, dia itu metode menambahkan vertex vertex dengan menggunakan dengan parameter vertex. Jadi di sini dia memiliki kondisional, yaitu kondisionalnya itu jika release vertexnya itu sama dengan 0, maka akan dibuat simpul baru dengan daftar tetangga kosong atau mengambil sebuah true. Jika sudah ada, jadi dia akan kembali ke false. Dia akan berhenti. Di sini saya akan coba gimana cara cara apanya ini. Nah, jika kita lihat pada app-nya ini, kita hanya menambahkan vertex-nya aja. Itulah vertex-nya. Yang masih A-nya aja vertex-nya. Di sini kita minta dia menciptakan sebuah graf objek biasa.
Jadi di grafnya itu dia menambahkan vertex dengan vertex A, lalu grafnya itu akan meminta dia ngeprint. Masuk kita ke graf add edges, ini hampir sama. Nah, ini hampir sama kayak sebelumnya. Tambahannya itu pada add edge. Jadi add edge ini hampir sama. Dia fungsinya itu menambahkan sisi edge antara dua simpul. Contohnya kayak vertex 1 dan vertex 2. Jadi prosesnya itu pertama dia akan mengecek apakah keduanya sudah ada di graf itu dengan cara ini conditional. Kedua, jika sudah ada, dia akan mengeluarkan nilai true. Kan ini jika nilai true, dia akan mengecek dulu jika jika ada, maka vertex 2 dia tambahkan ke tetangganya itu ke tetangga vertex 1 dan sebaliknya. Jika true, dia jika hasilnya return true, maka dia akan berhasil. Jika dia false, maka simpulnya itu belum ada. Ini biasanya untuk mengimplementasikan tak berarah. Langsung kita coba eh, graph add edge. Oke, di sini kita lihat eh, kita menambahkan vertex A dan vertex B. Di sini dia menciptakan sebuah objek graph. Graph baru graphnya itu kita buat dia graph vertex A dengan vertex B. Lalu kita menambahkan edge-nya. Jadi pada vertex 1 itu A menambahkan ke B dan B akan menambahkan ke A karena sebaliknya dan mencetak inilah hasilnya. Masuk kita untuk penjelasan remove edge. Untuk remove edge ini sebenarnya hampir mirip, dia hanya menghapuskan bagian-bagian yang di dalamnya, bukan bagian vertexnya, edge-nya. Jadi ini masih sama seperti yang tadi. Nah, ini dia. Jadi gunanya returnnya ini adalah menghapus sisi dua arah antara vertex 1 dan vertex 2. Itu aja. Ini. Tapi kita mencek kembali kondisional seperti biasa. Langsung aja kita akan coba. Hmm, Kita lihat pada remove. Di sini kita menciptakan sebuah graf. Grafnya ada 3 vertex A, B, C. Habis itu untuk graf A, ingat sebaliknya. Ini A berarti A menambah B, B menambah A. A menambah B, B menambah A. Habis itu eh, A menambahkan ke C, C menambahkan ke A. Habis itu B menambahkan ke C, C menambahkan ke B. Ingat, di sini ada dibuatnya. Menghapus vertex A dan vertex B. Berarti pada A-nya ini just akan menghapus kebalikannya. Yang seharusnya di sini vertex A itu kan A itu seharusnya ada B dan C. Dan B itu ada A dan C. Karena sebaliknya. Tapi karena disuruh dihapus, saling menghapus vertex A dan vertex B, dia menghapus kebalikannya juga. Maka yang terdampaknya itu adalah di A dan di B. Yang seharusnya dia tidak seperti ini. Bentar. Oke, kita coba. Nah, dia akan seperti ini. Namun karena kita menghapusnya yang sebaliknya,
maka hasilnya kayak seperti ini. Hmm. Yang sebaliknya, lihat di bagian B sama di bagian A, karena dia saling menghapus. Yang C-nya tetap bersisa karena di sini dia tidak meminta vertex C. Ibarat pun ini kita diminta C, pun bisa aja. Nah, maka yang A-nya yang hapus karena A dan C yang dan A. Berarti yang kena dampaknya itu bagian A sama bagian C. Oke, untuk bagian eh, graph remove vertex ini hampir sama. Dia hanya menghapus vertexnya aja. Coba kita langsung lihat. Remove vertex. Nah, kita lihat. Ini sebelum dihapus. Yang dihapus adalah bagian D. Berarti semua pada bagian D akan terhapus. Ini, 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 dan ini. Dia akan terhapus. Jadilah seperti ini. Oke, untuk hip, hip ini, dia ini kalau saya jelaskan, kalau untuk pada bagian hip, ini hampir sama seperti tree. Pada gambar ini kayak contohnya ada, tapi hip itu terbagi menjadi dua, yaitu mini hip dan itu max hip. Oke, langsung aja kita ke implementasinya. Pada implementasi, hipnya itu udah tahu kita menciptakan sebuah hip. Hipnya itu terdiri dari sebuah integer dan itu terdiri dari array list. Ini kodenya itu ada. Kita kode untuk menciptakan bagian kiri dan bagian kanan dan untuk parentnya. Rumus untuk bagian kiri yaitu 2 dikali indeks tambah 1. Kalau untuk right-nya itu 2 dikali indeks tambah 2. Kalau untuk parent-nya itu berarti indeks kurang 1/2. Habis itu untuk swap-nya itu kayak perpindahan, dia berpindah. Di sini kita integer term heap get index. Nah, dia meminta get. Berarti yang dia ambil ini get heap. Hmm. Habis itu heap indeks 1, indeks 2. Nah, ini perpindahannya. Hmm. Itu jadi setiap swapnya itu dia menukar elemen di dua indeks. Jadi ini gunanya untuk reactively yaitu naik atau turun, start insert dan remove. Langsung kita coba. Tapi di sini kita akan coba pada heap. Langsung aja heap insert. Ini hampir mirip seperti yang tadi, tapi ini kita hanya menambahkan untuk insert, menambahkan untuk insert. Jadi heap add value integer heap size kurang 1. Ini gunanya itu adalah untuk menambahkan elemen ke heap dan memperbaiki susunan elemen agar tetap sesuai dengan sifat max heap. Jadi sifat max heap itu seperti setiap parent lebih besar dari anak-anaknya. Habis itu biasanya dia itu disebut heap v up atau bubble up. Jadi langsunglah kita coba pada praktiknya.
Hmm, dia akan mengurutkan. Dia akan mengurutkan semua yang untuk bagian heap remove dia sama, kita hanya menambahkan remove. Langsung aja kita coba. Hmm, dia akan mengurangi. Jadi di remove-nya itu dia meminta menghapus heap yang paling depan. 95, 80, sisa jadi 70. Untuk studi kasus, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap kodenya. Jadi, untuk pada elemen terkecil, di sini dia menggunakan priority query atau kita sebut ini sebenarnya hampir menggunakan apa? Table heap. Jadi, kita menggunakan mini heap. Setelah mini heap, kita menambahkan insert karena kita di sini sebenarnya tidak menggunakan sebuah remove, langsung aja. Jadi cara mencari smallnya itu kita menggunakan kondisional. Jadi kondisionalnya itu jika k itu menuju 0 atau k lebih besar dari mid heap size-nya, dia akan mengeluarkan exception. Ini sebenarnya seperti dia mencari nilai yang tidak ada. Jika terpenuhi if-nya ini semua, maka dia akan masuk ke sheet langsung kayak udah berhasil nih, langsung lanjut selanjutnya gitu. Jadi dia langsung mendeklarasikan dia langsung memasukkan nilai resultnya itu -1. Habis itu dia membuat sebuah loopingan di mana dari i sama dengan 0, i lebih kecil dari a, i plus plus, di mana resultnya term itu titik pol. Kita coba aja langsung elemen terkecil. Hmm. Nah, kita akan masukkan nilai-nilainya aja. 10, 20, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 95. Mohon maaf, kita ulangi. Kita akan masukkan lima elemennya. Elemennya itu contohnya kita sebuah 10. Berarti kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. K-nya itu contohnya kita masukkan elemen K-nya itu 3. Atau kita mencoba dari sebuah ini yang udah saya siapkan. Jadi contohnya kita masukkan nilai jumlah elemennya itu 5. Kita masukkan elemennya itu 1, 7, 2, 8, 9. K-nya itu 3. Nah, berarti elemen terkecil ketiga adalah 7. Kalau jarak terdekat dia hampir sama, tapi di sini agak panjang. Di sini dia pertama dari mementingkan priority query, sorry. Habis itu dia menggunakan hash table. Di sini kita menggunakan loopingan di mana node-nya dari integer sama dengan graph get set. Ini jaraknya ini kita ambil dari max value. Ini dari startnya value 0 sampai nanti dia terpenuhi semua ke bawah ini. Coba jarak
terdekat. Kita menggunakan yang di atas saja. Eh, Masukkan jumlah sipul. Ya, jalurnya 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, ini dia simpulnya. Sudah keluar. Untuk max-nya ini langsung aja kita coba biar langsung tahu kita kayak mana fungsinya. Masukkan elemen. Kita masukkan elemennya 6, di mana dia 1, 5, 2, 9, 3, 6. Nah, hasil max timnya itu adalah 1, 5, 5, 9, 9, 9. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf banyak kekurangan, apalagi dalam penjelasan. Sekian dan terima kasih.